Ketua DPRD Jember Idkon Sauki mengaku sudah melakukan rapat dengan seluruh jajaran pimpinan DPRD setelah menerima surat usulan hak interpelasi dari fraksi PDIP dan PAN Dekar. Menurutnya, syarat administrasi penggunaan hak interpelasi sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan. Dari kedua surat tersebut, salah satu persoalan yang diangkat oleh kedua fraksi adalah persoalan Kabupaten Jember yang tidak mendapatkan jatah formasi CPNS tahun 2019. Hal itu dinilai sangat merugikan masyarakat. Secara teknis, pekan depan Banmus DPRD akan melakukan rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan hak interpelasi. Bahwa mayoritas fraksi mempersilahkan agenda atau usulan interpelasi itu digulirkan, lanjutlah intinya. Jadi karena ini pertama kali dalam periode sekarang interpelasi, ternyata ada secara teknis lah, ada beberapa forum usulan yang harus diperbaiki. Jadi yang dari PDIP, dari PAN, Demokrat harus diperbaiki kan. Tapi untuk sementara secara legal formal persyaratan sudah terpenuhi, persyaratan minimal. Jadi ini tinggal menunggu kesiapan dari Banmus untuk menjadwal kapan agenda interpelasi ini bisa dimulai. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh istri serta keluarga besar Seven Dream, Hendy Siswanto menuju kantor Partai Persatuan Pembangunan diarak dengan kesenian Islam Hadra serta ibu muslimat lingkungan Patimura, Kecamatan Kaliwates. Sesampainya di kantor P3, Hendy disambut dan ditemui langsung oleh Ketua Lajna Pemenangan Pemilu Kada Hawari Hamim, serta beberapa anggota partai P3 lainnya. Hendy Siswanto berharap dirinya mendapatkan rekom dari Partai Persatuan Pembangunan dan bersama bahu-membahu untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu Kada tahun depan. Tak lupa, Hendy juga melibatkan masyarakat setempat seperti Hadra, mengingat kesenian lokal Jember dewasa ini semakin ditinggalkan. Saya beserta keluarga, beserta istri dan keluarga Rin Correction dan Seven Dream juga didukung sama teman-teman tim pemenangan, juga Pak Muslimat Nahdlatul Ulama serta grup Hardro, juga paling yang penting lagi teman-teman alumni STM. Kita bersama-sama mendaftar hari ini, mengembalikan berkas di DPC P3. Pada hari ini kami mengikuti penjaringan di P3 karena memang baru kemarin dibuka pengambilan berkas. Dan hari ini langsung kami kembalikan selang 1 hari. Kenapa selalu kami cepat seperti itu? Memang kami dari awal sudah kami sampaikan bahwa saat ini adalah Jember sedang memanggil kami semuanya, memanggil kita semuanya. Dan saya secara pribadi dan keluarga terpanggil untuk itu, untuk segera membenahi Jember yang harus lebih baik lagi dari apa yang sudah berjalan sekarang, yang dirasa Jember masih kurang baik saja posisi saat ini. Sementara itu, Ketua Lajna Pemenangan Pemilu Kada Hawari Hamim langsung menerima laporan berkas dari Hendy Siswanto untuk nantinya diproses sampai nanti diputuskan oleh DPP partai di Jakarta. Siapa saja yang mendapatkan rekom partai untuk Pilkada tahun depan. Dari data partai hingga hari ini setidaknya sudah ada 10 nama yang mengambil berkas untuk pencalonan bupati di Pilkada tahun depan. Kami dari LP2 DPC P3 Kabupaten Jember, Lajnah Pemenangan Pemilu Kada, ini bertugas untuk menerima dan kemudian meneruskan proses-proses pendaftaran calon bupati dan juga nanti diikuti oleh calon wakilnya tentu. Tetapi proses penjaringan ini sementara kita terima calon bupatinya, dokumen ini akan kami serahkan kepada DPW yang kemudian akan dilakukan seleksi di DPW, termasuk dimungkinkan di sana ada fit and proper test, kemudian dilanjutkan ke DPP untuk diambil keputusan di Jakarta. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 8 Kecamatan Silom merupakan sekolah yang berada di perbatasan Jember Banyuwangi ini hanya memiliki 7 siswa. Ketujuh siswa tersebut duduk di bangku kelas 6. Sementara guru yang ada di sekolah tersebut juga 2 orang, yakni kepala sekolah dan guru kelas.
Kondisi gedung sekolah juga memprihatinkan. Mereka menempati ruangan sempit dan tidak layak. Sementara gedung tersebut milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang kosong dan dipinjam untuk sekolah. Meski hanya memiliki 7 siswa, kedua guru sekolah tersebut semangat memberi anak didiknya pelajaran seperti sekolah pada umumnya. Menurut Zainullah, Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 8, dalam 6 bulan lagi sekolah tersebut akan ditutup. Penutupan tersebut karena gedung sekolah diminta kembali oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Sementara calon siswa yang mendaftar ditolak dan diarahkan ke sekolah lain. Sementara nasib kedua guru yang mengajar menunggu kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Alhamdulillah sampai saat ini siswa tinggal 7 siswa, 7 anak. Ya kebetulan karena ini merupakan tahun akhir, tinggal 6 bulan, SD Sidomulyo 8 sudah bisa dikatakan sudah berakhir. Jadi tinggal 6 bulan menyisakan kelas 6. Yang pertama karena faktor perumahan akan dipakai lagi oleh Dinas Peternakan, sehingga saya melanjutkan selama 3 tahun ini tidak menerima siswa. Artinya tidak menerima siswa kelas 1. Jadi masyarakat Sidomulyo 8 saya sarankan putranya untuk mendaftarkan diri murid baru ke lembaga-lembaga yang terdekat, misalnya Sidomulyo 9, Sidomulyo 1, Sidomulyo 5. Sebelum sekolah ditutup, Zainullah berharap pemerintah memberi solusi gedung sekolah baru untuk SDN Sidomulyo 8. Sebab anak-anak yang tinggal di sekitar SDN Sidomulyo 8 terancam tidak sekolah karena lokasi sekolah lainnya jauh dari pemukiman warga. Dari Silo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setelah beberapa tahun belajar di sekolah rusak berat, puluhan siswa di SDN Jamintoro 3 Sumber Baru Jember menempati tenda milik Polres Jember. Aktivitas belajar mengajar sementara dipindah karena gedung sekolah dibongkar untuk direnovasi. Sebelumnya, puluhan siswa ini bertarung dengan maut karena atap sekolah sewaktu-waktu ambruk. Karena tidak jarang material bangunan tiba-tiba jatuh saat proses belajar mengajar tengah berlangsung. Ya, insya Allah ini sudah banyak perhatian dari semua pihak, termasuk dari Muspika, dari kepala desa, dan hari ini insya Allah nanti akan kerjasama dengan Muspika, Pak Camat, dengan kepala desa itu mau menurunkan genteng, dan kemudian nanti kalau ada kayu yang membahayakan nanti akan diganti. Terus ini anak-anak sekolah di mana nih akhirnya? Ini anak-anak tetap nanti proses belajar mengajar di sini, dan kalau bawah nanti tidak memungkinkan sementara di sana. Kalau ini sudah kering tetap. Apa nggak mengganggu Pak dengan suasana gaduh di luar mungkin? Kalau mengganggu ya, tapi paling tidak yang penting anak-anak itu merasa aman. Gimana nih sekolahnya mau diperbaiki? Sekarang sekolah di mana ini? Di tenda. Di tenda. Konsentrasi belajar nggak sekolah di tenda? Konsentrasi. Konsentrasi. Harapannya Adek gimana Dek? Pengen punya sekolah seperti apa? Yang bagus. Yang bagus ya. Pembongkaran 6 kelas tersebut dilakukan oleh TNI Polri dan dibantu warga sekitar. Siswa berharap renovasi sekolah segera selesai karena belajar di tenda mengurangi konsentrasi belajar karena kondisi ramai dan tanah becek. Sementara biaya renovasi ditanggung oleh Polres Jember. Ya, tentunya kami dapat laporan dari Kapolsek Sumber Baru di mana untuk SDN Jamintoro 3 mengalami kerusakan pada beberapa kelas, dan untuk mengantisipasi adanya korban siswa-siswi SD Jamintoro ini kami mengambil langkah untuk mendirikan tenda darurat sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan. Maka dari itu kami juga berkoordinasi dengan Muspika, yaitu kami beritakan kepada Kapolsek sekiranya untuk membantu tahap renovasi. Kami dari Polres Jember juga siap membantu agar terselenggaranya untuk pembuatan Ethernet atau mungkin adanya sebuah kuda-kuda yang lepas rusak. Ini tentunya sangat membahayakan pada proses belajar mengajar, sehingga kami akan membantu dalam renovasi tersebut. Seberapa besar bantuannya mungkin?
Tentunya kami sudah menyampaikan kepada Kapolsek untuk dibuatkan rencana anggaran kebutuhan untuk pembuatan kuda-kuda, internet atau mungkin genteng atau apapun yang lainnya yang akan dirubah, maupun mungkin sarana prasarana untuk proses belajar, yaitu ada papan tulis atau whiteboard yang mungkin bisa digunakan dalam proses belajar tersebut. Kami siap juga untuk membantu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mbah Sumira, warga RT 1 RW 11 Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, merupakan salah satu potret kemiskinan yang masih belum tersentuh bantuan pemerintah. Mbah Sumira tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu yang jauh dari kata layak huni. Setiap harinya, Mbah Sumira memasak air dan menanak nasi dengan menggunakan tungku sederhana yang terbuat dari tanah. Tak hanya itu saja, peralatan dapur yang dimilikinya terlihat sangat kotor, sudah tidak layak digunakan. Dalam kesehariannya, Mbah Sumira mencari nafkah dengan menjual sapu lidi yang dibuatnya sendiri. Jika sapu lidinya tak laku dijual, untuk menyambung hidup sehari-hari, Mbah Sumira mengandalkan uluran tangan dan belas kasihan dari tetangga terdekat. Di hari tuanya, Mbah Sumira memang seakan penuh dengan penderitaan. Bahkan, kondisinya sering mengalami sakit. Mbah Sumira mengaku jika selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah setempat. Kan tomben Odi besera, Bu. Odi ketibi. Terus bapak anak, Bu? Sobung. Anak, Bu? Sobung mulai gini, gula ka oning bon. Terus benarin emben madeng oleh di kamar, Bu? Itu njang tetangga gula. Tangke. Itu njang tetangga gula apa saja ora. Bu, selama niko, Bu, empean apa tak oneng congobi pemerintah, misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Tinggi? Tak nyongok sekali. Pak Babinsa, Pak Babinsa? Sobung. Pak Bambin ngati Mas Bulisi? Sobung sekali. Bu. Sama sekali, Pak Jen. Lain ni kesediaan di ini ka oleh beradu 10 kilo oleh bese kulentan. Pas? Oleh sekali. Tunjangan dari bedus. Lain na oleh kapi orang sesoke oleh tak oleh. Embi oleh pampa oleh lemak kulit tak oleh. Terus beras bantuan rasa? Beras tak oleh, bese tak oleh. Harapan empean kepada pemerintah. Iki nyon beles. Nyon belas gula. Jadi selama neko empean tak perhatikan Ibu. Ki. Hal senada pun disampaikan Suparti, tetangga Mbah Sumira, yang mengatakan bahwa Mbah Sumira tidak pernah tersentuh dan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat. Bu Sumira, apakah pernah dapat bantuan, Pak? Tidak sama sekali. Apakah ada pernah yang menjenguk dari pemerintah desa atau instansi lainnya, Pak? Tidak ada sekali. Jadi dulu sudah seperti itu, Pak? Iya. Sementara itu, kepala desa setempat tidak dapat dihubungi saat akan dikonfirmasi oleh awak media. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Awas atas! Video amatir ini memperlihatkan saat bangunan aula kantor Kecamatan Jenggawa, Jember roboh. Nampak warga bergotong royong menyelamatkan satu pekerja pengangkut semen yang tertimpa atap bangunan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Jenggawa untuk mendapatkan perawatan. Menurut korban, saat kejadian, korban sedang menurunkan semen dan bangunan aula kantor camat tersebut tiba-tiba roboh dan menimpa dirinya. Korban mengaku terjepit di bagian kaki kanannya. Namun beruntung, warga langsung bergotong royong menyelamatkan Hafiz dan kemudian dirujuk ke Puskesmas Jenggawa. Jadi saya kan menurunkan semen, Pak. Ya, dari motor ke tempatnya tempatnya semen. Nah, terus bongkar masih dapat 15 sampai 14 sak. Iya, 14 sak tiba-tiba ambruk situ. Sampai waktu itu posisi berada di bawah bangunan. Di bawah bangunan pas di bawahnya. Ada berapa orang sampai waktu itu? Saya kan teman saya sama teman saya. Tapi teman saya sudah keluar gitu. Keluar duluan ya. Iya. Saya mau keluar mau lari tidak sempat sudah. Menurut Cumari Camat Jenggawa, menduga robohnya bangunan yang baru finishing itu karena galvalum tidak kuat menahan bobot genteng di atasnya sehingga roboh. Daya kekuatan daripada
gavalon yang dipasang, tetapi untuk persisnya nanti tim Latpor atau kepolisian maupun TP4D akan cek langsung bagaimana spek daripada bangunan ini. Ya memang saya tidak tahu persis bahwa kami bukan orang bangunan, tetapi saya melihat tiap hari memang ada perlu, sudah saya ingatkan apakah ini tidak perlu ini, tapi beban genteng itu gavalon ini mampu menahan genteng yang berat ini dan sebagainya. Ini sifatnya hanya diskusi dan saya memberikan masukan-masukan karena kewenangan camat kan hanya mengingatkan, tidak ada kewenangan untuk negur. Itu ada tim yang akan negur khusus. Jumari mengaku jika bangunan tersebut dibangun oleh pihak ketiga lewat Pemkab Jember dari program belanja modal gedung dan bangunan berupa kegiatan rehabilitasi bangunan gedung dan interior dengan anggaran mencapai 2 miliar lebih yang dimulai pada tanggal 24 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 21 November 2019. Kasus robohnya bangunan aula kantor Kecamatan Jenggawa tengah ditangani Kepolisian Resort Jember untuk menyelidiki penyebab robohnya atap bangunan dikarenakan human error atau teknik error. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Awas atas! Usai kejadian robohnya atap salah satu ruangan di kantor Kecamatan Jenggawa, Kejari Jember langsung melakukan pemanggilan dan memeriksa pelaksana proyek, BPK, konsultan pengawas, dan bagian anggaran pelaksanaan proyek. Pemanggilan beberapa pihak yang terkait proyek bernilai 2 miliar tersebut ditengarai ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek karena terdapat beberapa temuan kejanggalan di lapangan. Ini melakukan semacam klarifikasi terhadap para pihak, BPK, kemudian juga konsultan pengawas, juga pelaksana pekerjaan dan kontraktornya, juga pengguna anggarannya terkait dengan pembangunan kantor Kecamatan Jenggawa yang kemarin roboh gitu. Tapi karena awalnya kami sudah melakukan pendampingan, kami ingin tahu lebih pasti, lebih jelas apa penyebab terjadinya robohnya kantor kecamatan itu. Seharusnya sudah bisa dipakai untuk kegiatan pelayanan masyarakat, tapi malah sekarang roboh. Ya, terus terang memang ini ada sedikit kendala yang tidak dilaporkan kepada kami, sehingga memang kami merasa bahwa ini di luar pengetahuan kami adanya kemungkinan ya indikasi adanya penyimpangan, sehingga kami tidak tahu kemudian ada informasi bahwa kantor kecamatan yang dibangun ini roboh, atapnya roboh itu ya. Kejaksaan dalam pemeriksaan ini juga bersinergi dengan pihak Kepolisian Resort Jember dan kini sedang diselidiki oleh pihak Tipikor Polres Jember. Karena bukan tidak mungkin dugaan penyimpangan proyek terjadi di banyak titik di Kabupaten Jember. Dari Kejari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Jember ke Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya untuk mengklarifikasi robohnya kantor Kecamatan Jenggawa tidak membuahkan hasil. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan sidak yang dilakukan untuk mengetahui kejelasan tentang ambruknya kantor di Jenggawa, tetapi PLT Kepala Dinas PRKT Cipta Karya tidak berada di tempat. Staf Dinas PRKT Cipta Karya menyampaikan bahwa Kadis PRKT Cipta Karya Denny Wijayanto akan kembali 30 menit lagi, tetapi setelah ditunggu 1 jam lebih tidak kunjung datang. Langkap ke Bangsal mau ninjau proyek, saya cuma kurang tahu proyek yang mana, sama mau ke Jenggawa. Nah, mungkin tadi berangkat jam 9 kurang tadi, masih saya hubungi terus, supirnya juga saya hubungi juga. Ya memang Pak, PLT selain di sini jabat di mana lagi sih Pak? Pak PLT ada di Dispendik biasanya. Di Dispendik ya? Tapi dua jabatan berarti? Iya. Kalau definitifnya di sini juga? Definitifnya di sini. Kabit ya? Iya. Kabit apa Pak Denny? Tata ruang dan penataan bangunan. Oh, tata ruang. Tata ruang yang merangkap PLT. Juga di Dispendik ya? Iya. Artinya sampai hari ini belum terkonfirmasi lagi Pak ya, bisa datang bisa nemu. Saya konfirmasi lagi. Tabroni menjelaskan rencana awal pihaknya akan mengajak Dinas PRKT Cipta Karya untuk ikut mengecek langsung bahan baku yang dipakai oleh rekanan dalam pelaksanaan proyek, sehingga penyebab hal tersebut bisa diketahui. Beliau belum bisa hadir. Tadi pada saat ditelepon setengah jam, kalau bisa hadir paling lama 1 jam.
Sekarang udah lebih dari 1 jam Pak Denny selaku PLT PU Cipta Karya belum hadir. Kita tidak tahu apakah terlalu banyak jabatan beliau selaku Kabid juga di sini, PU Cipta Karya juga selaku PLT dan juga selaku PLT di Dinas Pendidikan. Di Kabid Sarpras di Dinas Pendidikan terlalu banyak jabatan beliau mungkin jadi terlalu sibuk di luar. Jadi beliau nggak konsentrasi. Tadi bisa menyatakan hadir tapi sampai dengan hari belum, sampai dengan jam segini nggak hadir. Komisi A sebagai mitra daripada Dinas PU Cipta Karya harus tahu mengapa bisa terjadi posisi rehab yang dalam proses pembangunan terus rubuh. Padahal itu dalam posisi pembangunan. Apalagi kalau nanti sudah ditempati terus lebih berbahaya lagi kan. Kami ingin tahu apa masalahnya, di mana, siapa pemborongnya, bagaimana speknya, materialnya dari mana, dan semuanya, siapa konsultan perencananya, siapa pengawasnya, semua harus kita ketahui dan ini harus ditanya langsung kepada Dinas Cipta Karya yang memang bertanggung jawab terhadap pembangunan di kantor Kecamatan Jenggawa tersebut. Komisi A DPRD Jember menyayangkan sikap dari OPD yang tidak kooperatif, padahal masyarakat menantikan klarifikasi dari OPD tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Andaya Breka Konstruksi kepada awak media yang menyebut kejadian kemarin merupakan murni musibah yang tidak direncanakan oleh siapapun. Apalagi jika melihat denah, bahan hingga pengerjaan seluruhnya sudah sesuai dengan RAB atau rencana anggaran belanja dari Pemkab Jember. Dalam pengerjaan tersebut juga turut dilibatkan konsultan perencanaan serta tim monitoring dari Pemkab. Seluruhnya tidak ada kendala hingga kejadian tersebut terjadi. Namun meski demikian pihaknya akan selalu kooperatif kepada aparat penegak hukum yang kini telah memeriksa dirinya. Bahkan tak hanya itu, pasca ambruk proyek di kantor Kecamatan Jenggawa juga dihentikan pihak kepolisian. Kalau ditanya bagaimana yang menyebabkan, ya kalau dari kami ya kita sudah melaksanakan sesuai dengan spek yang sudah ada yang dibuat oleh konsultan perencana. Ya, itu adalah tugas kami karena di dalam tim dalam sebuah proyek ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas dan ada kontraktor pelaksana yang punya tugas masing-masing. Ya, kami sebagai pelaksana hanya melaksanakan tugas sesuai dengan gambar dan gambar soft drawing dan juga RAB. Kita sudah laksanakan seperti itu. Dan aplikator kami yang mengerjakan juga sudah kami pastikan sudah melaksanakan seperti itu dan juga dalam pelaksanaannya ada konsultan pengawas, juga sudah ada tim monitoring juga dari dinas. Ya, selama ini ke sana juga tidak pernah mempermasalahkan hal itu kan ya Mas ya. Hal itu. Jadi ya kami sampaikan lagi bahwa ini musibah yang memang di luar kehendak kami ya. Jadi atas ujian dari Allah ya kami mohon maaf sebagai kontraktor pelaksana ya, semuanya ini musibah yang kami harus terima musibah ini. Lebih lanjut disinggung mengenai salah satu pekerja yang menjadi korban kejatuhan genteng sepenuhnya mulai dari perawatan dan santunan akan dipenuhi oleh pihak kontraktor. Kini kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Resort Jember. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Direktur CV Singgih Anjar mengaku sudah lebih dari 5 kali pihaknya digugurkan sepihak saat mengikuti proses tender lelang melalui LPSE Pemkab Jember. Padahal pihaknya selalu menduduki peringkat pertama saat proses penawaran lelang proyek. Bahkan pihaknya tidak diundang oleh pihak panitia jika akan digugurkan dan secara tiba-tiba sudah ditentukan pemenangnya oleh LPSE Pemkab Jember. Menurut Anjar, selama ini pihaknya sudah merugi sekitar 50 juta rupiah sebab dalam melengkapi berkas kualifikasi ada beberapa persyaratan yang membutuhkan biaya. Bisa bersih ya. Soalnya kan ya kita itu sebagai CV kecil sekarang gitu ya, kita kan juga mengeluarkan uang untuk bikin dokumen ini, sertifikat ini kan juga kecil. Berapa kali itu Mas sampean sudah di nomor 1 tapi digugur? Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Nah itu di proyek Cipta Karya saja atau di OPD lain juga untuk melangnya itu? Ya kebanyakan di Cipta Karya sih. Kebanyakan di Cipta Karya. Ya, sebenarnya di Cipta Karya. Dan itu sama Mas, problemnya jenengan sudah tahu. Iya, kebanyakan sudah tahu dan itu sudah rahasia umum. Silakan sampai cek kalau ini ada yang lihat ya, silakan kalau ada
tanya lah ke masyarakat. Ini yang menang ini siapa yang masukin. Nantinya itu aja sih Mas. Sementara Direktur CV Berlian Sandi Anggoropati juga mengaku sudah berkali-kali mencoba mengikuti lelang cepat yang diselenggarakan oleh Pemkab Jember. Namun sayangnya tidak pernah dibuka pendaftaran dan tiba-tiba sudah ada 4 pendaftar rekanan di luar Jember yang masuk sebagai peserta. Setelah dikonfirmasi ke Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sandi mendapatkan informasi bahwa hal itu sudah sistem yang otomatis memilih rekanan yang masuk dalam kualifikasi. Menurut Sandi sendiri, tidak mungkin rekanan bisa menjadi peserta jika tidak diundang oleh panitia lelang dan seharusnya undangan tersebut terbuka untuk umum sehingga rekanan siapapun bisa mendaftar sesuai persyaratan atau kualifikasi. Itu dicek sendiri sama dari Setda Bangun, dicek lengkap, ada semua, memenuhi semua. Kita ada pengalaman 1,6 M, kita KD-nya memenuhi, SIUP-nya kecil juga memenuhi. Tapi konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya itu yang undang sistem kembali ke sistem. Sistemnya itu di ULP Jember atau seperti apa? Kalau inputnya mungkin di ULP Jember, tapi itunya tetap balik ke sikap balik ke pusat Jakarta katanya. Oh, artinya menyerahkan kembali ke sistem ya? Sistem, iya. Alasannya tidak. Jawabannya sistem. Alasannya tidak mengetahui gitu ya. Nah, tapi pengalaman dari Masnya sendiri nih. Biasanya kalau tender cepat itu bisa ikut nggak? Tender cepat kalau Jember baru sekarang ini. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya nggak pernah. Alasannya kan karena waktunya mepet. Tapi itu lelang ulang. Lelang sebelumnya nggak ada. Di bagian konstruksi ada lelang ulang juga, pemeliharaan berkala jalan. Itu waktunya malah lebih mepet lagi daripada pengadaan. Tapi tetap tendernya yang dipakai bukan tender cepat, tender biasa. Oleh karena itu, tambah Sandi, pihaknya bersama rekanan lain meminta bantuan DPRD agar dipertemukan langsung dengan pihak LPSE Pemkab Jember sehingga mendapatkan klarifikasi secara terbuka. Menindaklanjuti laporan ini, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni dan seluruh anggotanya akan segera memanggil OPD terkait kejanggalan proyek tersebut. Proyek lelang yang ada di Kabupaten Jember yang ada di LPSE ya. Betul. Di mana ternyata siapa yang menangnya sudah diketahui lebih dahulu, begitu ya. Sebelum proses pelelangan berakhir. Nah, ini salah satu laporan pengaduan dari masyarakat kepada Komisi A. Tentu kami akan tidak lanjuti situasi yang seperti apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Ya. Karena Komisi A mitra daripada Dinas PU Karya. Jadi ini laporan dari masyarakat. Ya. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember Agus Hoironi mendatangi lokasi jembatan yang terancam ambrol yang terletak di Dusun Watu Kebo, Desa Andonsari, Kecamatan Ambulu. Kondisi jembatan ini sangatlah memprihatinkan karena nyaris putus. Bangunan penyangga bawah juga sudah ambrol karena ternyata bangunan tersebut tidak memiliki rangkaian besi penguat sehingga konstruksi ini tidak kuat menahan air. Hal ini tentu sangat disesalkan oleh berbagai pihak karena hingga kini tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah kabupaten maupun dinas terkait. Padahal jembatan tersebut salah satu penunjang roda perekonomian warga sekitar. Nahan dari batu berdiri tok. Jadi ya ini akibatnya, kalau nanti struktur batu bawah ini kena gerus air, runtuh, ya akhirnya yang atas meskipun kuat karena nggak ada penyangganya, nggak ada kolomnya, ya ikut turun akhirnya. Pecah nanti ini harus kita pertanyakan ke PU Bina Marga dan SDM itu SDA, ini penanganannya gimana. Kadang-kadang masyarakat itu memang sering ngeyel karena kebutuhan. Ini termasuk jalan alternatif yang paling enak. Anak sekolah saja kalau jemput muter, itu anak sekolah jemput muter. Perekonomian sama sawah sebelah sana lewat sini lebih cepat. Nah mungkin karena mengejar untung rugi, jadinya mereka nekat di Kepri. Sebagian orang juga khawatir nanti jangan-jangan ada korban. Makanya pihak pemerintah setempat sini menginstruksikan untuk ditutup supaya tidak ada korban. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mayang. Ya Allah.
Terjangan angin puting beliung disertai hujan terekam kamera warga di Kecamatan Mayang. Kencangnya angin membuat atap rumah terbang dan terlempar hingga ke ruas jalan sejauh kurang lebih 10 meter. Sejumlah pengendara jalan pun harus berhenti tidak melanjutkan perjalanan mereka karena angin dan derasnya hujan membuat jarak pandang menjadi dekat serta dinilai membahayakan pengendara yang lewat. Selain di Kecamatan Mayang, angin puting beliung disertai hujan juga terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Mayang, Arjasa, Kalisat, dan Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Kerusakan terparah terjadi di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa. Terjangan angin membuat sejumlah pohon dan rumpun bambu tumbang dan menimpa rumah warga. Itu angin besar sama hujannya. Itu kan pas angin besar itu ada kayu roboh ke kandang saya, dua-duanya habis kandang saya, hampir kena sapi saya dua-duanya. Selain kandang punya saya dapur berterbangan habisnya itu semua. Petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember serta Muspika setempat melakukan evakuasi dengan memotong pohon dan bambu tumbang dengan mesin gergaji. Dari pantauan petugas, kerusakan rumah akibat puting beliung disertai hujan ini tercatat 36 rumah rusak di bagian atap dan puluhan pohon tumbang. 4 kecamatan itu sekitar 36 rumah yang data masuk sampai dengan hari ini, nanti bisa berubah. Ada kerusakan berat atau? Semuanya kerusakan ringan, kalau korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Langkah petugas saat ini? Kenapa? Langkah petugas saat ini? Semua terjun ke lapangan evakuasi, kemudian mengamankan rumah-rumah yang korban pohon, kemudian diamankan yang jalan-jalan yang tertutup pohon, kita bersihkan saluran listrik, kita lakukan dengan PLN sehingga aktivitas masyarakat bisa pulih kembali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terjangan angin puting beliung sempat membuat ketakutan warga. Saat ini tim gabungan terus melakukan evakuasi pohon tumbang dan untuk warga memperbaiki atap rumah mereka secara bergotong royong. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Riki Dinovian, warga Dusun Karangtemplek, Desa Andosari, Kecamatan Ambulu, dibekuk jajaran unit reskrim Mapolsek Ambulu. Lantaran dirinya dilaporkan penipuan dan penggelapan oleh Puji Astuti, warga Desa Pontang. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni meminjam motor Honda milik nasabahnya atas nama Puji Astuti, yang rencananya akan dilakukan servis secara gratis. Namun setelah lama motor yang dibawa pelaku tak kunjung kembali. Ternyata motor tersebut digadaikan oleh pelaku dan uang cicilan milik nasabahnya juga tidak disetorkan ke pihak bank. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku seluruh uang hasil menggadaikan motor dan uang setoran milik nasabahnya tersebut selama 1 tahun tidak disetorkan ke bank dan digunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam. Kalau saya gunakan, yang pertama saya gunakan pribadi, Mas. Terus kedua juga saya buat agak kesenangan pribadi saya. Kadang juga kita buat ke karaoke juga. Tempat karaoke? Iya, tempat karaoke juga. Juga hari nasabah semua? Iya, punya nasabah juga. Menggunakan uang? Kalau menggunakan uang itu kurang lebihnya 1 tahun terakhir, Mas. Tahun terakhir ini? Setelah dilakukan pengembangan, ternyata jumlah nasabah yang menjadi korban kejahatan pelaku bertambah hingga 7 orang. Ketika tersangka berhasil kita tangkap, ternyata korban yang lain juga banyak. Ada sekitar 6-7 korban yang modusnya juga hampir sama. Ada yang membayar pembelian sepeda motor, tapi uangnya tidak dibelikan sepeda motor. Terus ada juga yang pura-pura pinjam sepeda motor untuk diservis, tapi ternyata sepeda digadaikan. Ada juga yang hanya uang muka, tapi uang mukanya tidak digunakan untuk pembelian sepeda motor. Yang bersangkutan memang karyawan di salah satu dealer di Wuluan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 1 motor. Atas perbuatannya tersebut, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ambulu dan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Mapolsek Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Abdul Hasib 27 tahun dan Kurnia Rama Effendi 25 tahun.
Kakak beradik asal Tegal Besar Jember ini menangis saat ditangkap aparat Polsek Pakusari Jember. Mereka kompak menjadi perampas handphone di konter milik Wahyu Arif Wicaksono, warga Pakusari Jember. Kronologis kejadian, Abdul Hasib berpura-pura akan membeli handphone, sementara Kurnia Rama Effendi berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin hidup. Saat pegawai konter lengah, Abdul Hasib merampas HP tersebut kemudian kabur bersama adiknya. Beruntung aksi tersebut terekam CCTV konter hingga memudahkan polisi mengidentifikasi kedua pelaku. Tak berapa lama kemudian kakak adik ini ditangkap oleh polisi. Yang viral itu ya viral, di mana pelakunya adalah kakak beradik. Kakak beradik ini satu bapak tapi lain ibu. Nah, untuk yang kakaknya itu berdomisili di Tegal Besar, namanya Sueb. Kemudian yang Rama adiknya itu tinggalnya di Maesan. Nah, jadi ketika mereka mencuri handphone, mereka bekerja sama, yang kakaknya eksekusi, kemudian adiknya yang nunggu di sepeda motor pada saat itu. Sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah melakukan pencurian, ya hampir sama modusnya. Yang satu pura-pura menanyakan harga berapa, kemudian tiba-tiba langsung dibawa kabur barangnya. Nah, itu rokok. Untuk yang di wilayah Pakusari sendiri ini sudah 2 kali pengakuannya. Kemudian ya untuk handphone baru 1 kali ini pengakuan dari tersangka. Untuk di TKP lain kami belum tidak tahu ya, tapi yang di Pakusari baru 1 kali yang dilakukan secara bersama-sama dengan adiknya. Rencananya memang mau dijual, tapi belum sempat dijual, udah keburu kita tangkap. Itu residivis, Bu? Residivis. Kalau residivis yang kakaknya ini itu terkait dengan kasus asusila. Kasus asusila kena hukuman 4 tahun penjara tahun 2012 sampai 2016. Sementara itu, Abdul Hasib sengaja mengajak adiknya mencuri karena merasa kasihan adiknya tidak memiliki uang, lantaran sang ayah tidak lagi memberinya uang jajan. Sementara itu, adik tersangka tinggal bersama nenek yang tunanetra. Ternyata tidak hanya sekali itu pelaku melakukan pencurian. Menurut pengakuannya, sekitar 5 kali mencuri rokok dengan modus yang sama, pura-pura membeli namun dibawa kabur saat penjual lengah. Kenapa kok bawa adiknya nyolong? Ya gini Bu, karena orang tua itu kan, bapak itu udah pernah menghiraukan adik, sedangkan adik itu mulai dulu adik hidup dengan nenek yang lagi buta. Terus zaman kenapa kok tidak nyolong, udah dijak kerja lain? Kerja sama bapak, tapi bapak lebih milih pilkadesnya ketimbang anaknya yang seperti ini, Bu. Enggak, kenapa nggak diajak kerja beneran? Mau kerja di mana, Bu? Saya kerjanya yang sama bapak jadi guling. Sedangkan bapak tidak mau. Ya itu 5 kali ini. 5 kali ya. Itu pun tidak pernah tiap hari, nggak tiap hari. Ketika kita sudah nggak ada buat rokokan itu, Bu. Baru nyolong. Ya, buat makan. Adiknya mau langsung. Iya, gimana lagi? Apa yang mau dimakan? Mas, kenapa kok sampean mau diajak? Ya Bu, kalau itu kalau dijual berat tuh Bu, dibagi 3 terus dikasih sama Mbak lagi sama saya Bu. Sampean tahu kalau nyolong itu salah? Iya tahu Bu, tapi Mbak itu nanya dapat mana, ya kerja gitu Bu. Kalau dibilangin gini takut saya dimarahin gitu. Kamu udah kasihan tambah sama mbakmu? Hah? Kasihan dah kamu? Nggak usah nangis. Iya, kasihan. Kalau masalah ini, tak buat saja Pak. Ya sudah. Terus kenapa kok nyolong? Kalau kasihan sama nenek? Apapun alasan mereka mencuri, polisi tetap menjerat kedua adik kakak dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah handphone, pakaian, dan helm tersangka. Dari Pakusari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Musim panen jagung perdana milik petani asal Desa Balunglor, Kecamatan Balung, mulai menggunakan teknologi mesin khusus pemanen jagung, yaitu mesin combine. Hal tersebut sangat efisien sehingga bisa membantu petani untuk menekan biaya saat panen jagung. Selain itu, mesin combine ini biasanya ada yang multifungsi sehingga bisa digunakan untuk panen jagung, padi, dan kedelai.
Namun mesin combine yang ini dirakit khusus untuk panen jagung saja. Cara kerja alat tersebut sangat simpel. Tanaman jagung yang masih ada di sawah dipotong secara otomatis dan langsung keluar pipilan jagung sehingga petani bisa langsung melakukan proses penjemuran dan nilai komersilnya menjadi lebih tinggi. Dengan menggunakan teknologi modern ini, petani bisa menyelesaikan panen 1 hektar lahan hanya dengan waktu 1 jam saja, sehingga alat tersebut bisa lebih efektif dan lebih efisien. Secara manual, biaya pemanenan bisa mencapai 4 juta rupiah per hektar. Namun dengan modernisasi ini, biaya yang harus dikeluarkan bisa ditekan lebih murah menjadi 2,8 juta rupiah per hektarnya. Dengan begitu, petani bisa lebih untung karena biaya produksi semakin rendah. Apalagi saat ini harga jagung tengah mengalami kenaikan dari Rp3.900.000 menjadi Rp4.100 per kilogramnya. Jagung dipanen, jadi sudah berbentuk pipil, sudah berbentuk pusi, katanya Jawanya itu berbentuk pusi. Jadi mengefisiensi petani mengolah jagung itu menjadi gelondongan ke pipil. Jadi dari jagung bertombol langsung jadi pipil. Hasil dari limbahnya itu bisa dimanfaatkan pakan ternak. Sudah tidak usah pakai penghancur lagi, sudah berbentuk halus untuk pakan ternak. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.